Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dalam podcast BPKAD Provinsi Banten dan kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tema terkait dengan pembatalan peraturan presiden nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Nah, untuk membahas lebih lanjut seperti apa kebijakan kemudian informasi dan juga sosialisasinya dalam hal ini BPKD sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKD Provinsi Banten Bapak Ahmad Rasudin SIPMSI atau akrab disapa Pak Ahmed, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fitri, sehat? Alhamdulillah. Pak Ahmed gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima teman-teman nih dari podcast kita kali ini untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan tema yang tadi. Wah, ini juga bentuk sosialisasi juga nih Pak. Karena sebagai Badan Pengelola Keuangan dan juga Aset Daerah, ini sosialisasi penting ya Pak ya, apalagi terkait dengan turunan dari pusat ya Pak. Iya. Tapi sebelum ini kembali direvisi atau dibatalkan peraturan sebelumnya, sebelum direvisi seperti apa sih betulnya Pak kebijakannya? Oke. Kita mulai dari awal dulu ya. Boleh. Oke. Jadi standar harga satuan regional itu merupakan standar harga yang dijadikan dasar oleh semua pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan di daerah mereka masing-masing. Oke. Nah, pada tahun 2020 terbitlah peraturan presiden nomor 33. Ya. Nah, itu tentang standar harga satuan regional. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 terbit peraturan presiden nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2020. Inti dari perubahan Perpres 53 ini adalah terkait dengan beberapa standar yang mengalami peningkatan tarif dan juga pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas DPRD. Ya. Ya, yang awalnya pada Perpres 33 itu untuk transportasi dan penginapan itu dibayar at cost sesuai dengan biaya real. Kemudian pada Perpres 53 dirubah menjadi lamsam. Nah, ini yang menjadi perdebatan, polemik, dan sehingga ada ASN yang menggugat ya dari Bangka Belitung gitu ya, menggugat presiden, hebat. ASN menggugat presiden terkait dengan Perpres dimaksud, yang terutama terkait tadi pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD. Nah, kemudian berdasarkan putusan MA, nah gugatan tersebut dikabulkan. Nah, sehingga ketika pada tanggal 11 Juni ya 2024 gugatannya dikabulkan, Perpres 53 itu resmi dibatalkan. Ya, dibatalkannya dalam jangka waktu 90 hari setelah putusan. Ya, artinya ketika tanggal 11 Juni ya, 11 Juni putusannya, kemudian terakhir itu tanggal 7 Oktober 2024. Nah, dari situ sudah mulai ramai, sudah mulai kisruh terkait dengan pertanggungjawabannya juga tarif-tarif yang semulanya naik nih di Perpres 53, ternyata dengan adanya putusan MA ini turun kembali. Berarti kembali sebelum adanya Perpres tadi. Jadi kembali ke Perpres 33. Kembali ke semula ya. Betul, kembali ke semula. Itu awal sejarah nih ternyata dari harga satuan regional. Dan ini sudah diputuskan oleh MA, kemudian setelah diputuskan MA sudah berjalan lagi normal sejak kapan nih Pak? Berjalan lama 8 Oktober. 8 Oktober, jadi masih kemarin. belum terlalu lama ya, hitungannya masih 1 bulan gitu sudah berjalan kembali dengan Perpres sebelumnya, sebelum ada revisi. Ya. Namun sebelum itu ya karena memang polemik itu dia Perpresnya dibatalkan tetapi belum ada Perpres pengganti. Ya. Nah, ini juga yang menjadi persoalan bagi daerah harus ngapain? Apa yang harus dilakukan ketika memang aturannya sudah tidak ada. Nah, kemudian
Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Ya. dan Dirjen Perimbangan Keuangan ya, Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan, kemudian menerbitkan surat edaran bersama. Ya. Intinya ya mungkin untuk menindaklanjuti keinginan daerah untuk terkait kejelasan what's next, apa selanjutnya setelah Perpres ini dibatalkan. Nah, ya. Sampai sekarang pun memang Perpres 53-nya belum ada penggantinya. Berarti masih mengikuti Perpres yang sebelumnya. Iya, jadi kita kembali walaupun Perpres 53 sudah dibatalkan, tidak ada penggantinya, belum ada penggantinya, kita kembali ke Perpres 33. Nah, jadi Perpres sebelumnya, Perpres sebelum ada sebelumnya. penggantinya, sampai dengan ada arahan terbaru Betul, begitu ya. betul, Artinya betul. kembali untuk harga satuan regionalnya kembali ke acuannya Perpres 33 tadi. 33. Ada perubahan yang signifikan gak sih Pak Ahmed? Yang signifikan tadi untuk pertanggungjawaban tadi khusus untuk DPRD ya. Kalau untuk ASN tidak ada masalah. Namun dalam beberapa hal tarif-tarif yang ada di Perpres 53 yang mengalami kenaikan akhirnya kembali lagi, mungkin antara lain beberapa pada transportasi luar daerah. Transportasi luar daerah, kemudian juga ada biaya pemeliharaan kendaraan pun ada beberapa yang kita kembali lagi, turun lagi ke Perpres 33. Betul, ke Perpres 33. Dan ya mungkin itu yang menjadi mungkin bagi teman-teman juga di SKPD, khususnya di pemerintahan daerah seluruh Indonesia ini. Bukan hanya Banten ya. Bukan hanya Banten, seluruh Indonesia berlaku, dan itu ya akhirnya sambil menunggu. Ikuti Perpres yang sebelumnya. Pemerintah Provinsi Banten pun tinggal diam. Oh iya dong, SKPD banyak yang nanya. Iya pasti ya. Kami harus bagaimana ketika menghadapi ini. Akhirnya bersamaan dengan terbitnya surat edaran bersama tadi Kementerian Keuangan dan Kemendagri, pemerintah Provinsi Banten pun menerbitkan surat edaran Sekretaris Daerah. Sebentar saya nyontek dulu, nomor berapa tuh? Itu yang dikeluarkan dari pemerintah provinsi. Nomor 49. Ya. Nomor 49 2024. Jadi selain untuk menanggapi atau menyikapi isu-isu yang berkembang, juga untuk kepastian bagi SKPD untuk melaksanakan APBD. Ya, itu juga menjadi fokus perhatian kami, dan akhirnya melalui surat edaran Sekda itu mungkin terkait dengan kebijakan lokal. Apa yang harus teman-teman SKPD lakukan dalam melaksanakan APBD di Provinsi Banten. Ya. Karena ini masing-masing ini tingkat lokalnya, sehingga kita menyebutkannya peraturan gubernur tentang standar satuan harga. Nah, dulu sebelumnya kami sudah menerbitkan Pergub nomor 12 tahun 2023 tentang standar harga satuan. Ya. Standar harga satuan pemerintah Provinsi Banten. Nah, itu untuk penyusunan, waktu itu dimulai untuk penyusunan APBD 2024. Dan karena peraturan undang-undang harus mengacu kepada peraturan presiden, saat itu masih mengacu ke peraturan presiden 33 tahun 2000. Nah, akhirnya pada saat diterbitkannya Perpres 53, otomatis dong Pergub 12-nya sudah tidak relevan lagi, karena ada Perpres yang baru. Nah, selanjutnya Pergub 12 kami rubah menjadi Pergub 32 yang dasarnya adalah Perpres 53. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman SKPD nih. Apakah Pergub 12-nya Pergub 32-nya sudah tidak berlaku karena Perpres 53-nya sudah dinyatakan tidak berlaku. Ya, maka diterbit surat edaran ini menjelaskan bahwa Pergub 32 isinya tidak hanya Perpres 53. Ada hal-hal lain yang memang termasuk juga yang muatan lokalnya dalam Pergub tersebut. Sehingga perlu dijelaskan bahwa pada Pergub 32 yang berhubungan dengan Perpres 53 itu yang tidak berlaku. Ya, jadi hanya sebagian dari Pergub 32 yang berisikan atau mengacu kepada Perpres 53 itu yang tidak berlaku. Gitu. Antara lain tadi beberapa hal terkait dengan
transportasi, Iya. yang transportasi luar daerah ya, kemudian standar biaya taksi, Mhm. biaya pemeliharaan dan lain-lainnya, kita harus kembali lagi ke karena memang Perpres. ke Perpres 33 kita ngacunya ke Pergub 12. Mmm. Ke Pergub 12. Nah, ada yang menjadi pertanyaan bagi semua karena memang waktu itu ada perubahan definisi perjalanan dinas dalam daerah. Iya. Semula itu ada perjalanan dinas dalam daerah, kemudian ada perjalanan dinas luar daerah. Nah, pada Pergub 12 masih mengacu kepada definisi yang lama. Jadi kalau dalam daerah itu adalah dalam Provinsi Banten Ya. waktu itu. Standarnya itu standar perjalanan dinas dalam kota. Dalam kota. Nah, ketika ada revisi menjadi Pergub 32 waktu itu karena mengacu Perpres 53, nah, definisi perjalanan dinas dalam daerah sudah kami tiadakan menjadi perjalanan dinas dalam kota dan luar kota. Nah, dalam kotanya itu khusus wilayah dalam kota Serang. Nah, sementara untuk di luar kota Serang, termasuk dalam wilayah Provinsi Banten, itu termasuk dalam perjalanan dinas luar kota. Nah, itu mungkin perubahannya. Iya. Di sini masih banyak pertanyaan, sampai tadi pagi pun masih ada. Nih, tarifnya yang mana yang kami Iya. gunakan, yang kami pakai? Apakah tarif ya mungkin terkenalnya itu dengan nominal rupiahnya ya? Apa 150 apa 270? Nah, itu. Karena memang waktu di Pergub 12 itu tarifnya 150 seprovinsi Banten itu. Iya. Kita kalau ke Pandeglang, ke Tangerang Selatan gitu. Tarifnya sama ya. Tarifnya sama itu. Dan ke Kota Serang pun sama, 150.000 itu uang hariannya. Nah, ketika kita rubah menjadi Pergub 32, tarifnya kita bedakan. Dalam kota Serang, maksud saya, dalam kota Serang itu berlaku tarif dalam kota yang tarifnya itu 150.000. Itu pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu boleh dibayarkan dalam hal pelaku perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinasnya lebih dari 8 jam. Baru boleh dikasih uang harian. Kurang dari itu tidak termasuk. Tidak masuk. Kemudian untuk yang di luar Kota Serang, ya, berdasarkan Perpres 33 dan Perpres 53 itu tidak ada perbedaan untuk dalam wilayah Provinsi Banten uang hariannya. Besaran tarif tertingginya itu 370.000 tertinggi. Tapi karena memang kita muatan lokal kita yang melaksanakan perjalanan dinas itu bertingkat, ada gubernur, DPRD, kemudian ada eselon ring, eselon 1 sampai ke pelaksana. Ini memang muatan lokal di Provinsi Banten berdasarkan SAS 32 itu kita gradasi. Ada berjenjang ya? Berjenjang, ada tingkatan-tingkatannya. Memang tarif tertinggi 370, tapi memang tarif terendahnya kita tentukan 250.000. Untuk luar Kota Serang ya? Untuk di luar Kota Serang, dalam wilayah Provinsi Banten. Nah, ini yang menjadi ramai dari awal. Dari awal sudah ramai. Teman-teman OPD ya? Betul. Kami pakai yang mana? Khawatirnya memang betul kekhawatiran teman-teman SKPD itu ketika menggunakan angka yang 270 ternyata berlaku 150 temuan dong. Betul, tidak sesuai soalnya ya. Tidak sesuai dengan ketentuan ya, daripada mengembalikan akhirnya ya mereka kehati-hatian, bentuk kehati-hatian. Ada beberapa SKPD yang memang mendahului tadi karena kehati-hatian dan memang belum kami jelaskan secara resmi ya. Kami jelaskan secara resmi, banyak juga yang meng-SPJ-kan itu angkanya uang harian 150. Sesuai dengan yang sebelumnya ya. Khawatiran, dan itu sebenarnya tidak dilarang. Iya. Karena tarifnya di bawah standar yang tertinggi. Asal tidak di atas dari harga tertinggi. Ya betul, karena memang harga batas tertinggi misalnya tadi 270, ternyata mereka merealisasikan cuma 150, fine, nggak masalah.
Karena tadi ya, karena Betul, kehati-hatian juga, khawatir juga kehati-hatian, takutnya tidak digunakan betul, yang tadi begitu. betul betul betul. Artinya ini sudah mulai diberlakukan setelah adanya keluar dari, Mhm, Pergub tadi ya. betul Dan ini betul. sudah acuannya tadi karena memang belum ada Perpres, Pengganti, pengganti betul, ya dari yang dibatalkan sebelumnya, jadi 50 masih acuannya di Perpres 33 kembali 33 lagi di sana. kembali lagi. Sambil menunggu mungkin dari, Mhm, pusat begitu ya betul Pak betul Ahmed betul ya. betul betul. Nah sejauh ini tadi kan udah banyak yang nanya nih dari Mhm masing-masing mhm OPD. Sebetulnya yang lebih menonjol kan memang ke perjalanan di teman-teman di DPRD. mhm Kalau di mhm. OPD tidak ada yang jauh berbeda artinya ya Pak Ahmed ya. Betul betul. Nah ini mungkin banyak sekali yang ingin ditanyakan dari teman-teman OPD. Mhm mhm. Seperti apa bentuk, sosialisasi dan juga koordinasinya nih? Ya, tadi selain dengan sosial media, Sosial media, ya betul. dengan mungkin dengan WA, terus Mhm, via telepon juga. Kemarin, ketika ada, sosialisasi surat edaran langkah-langkah akhir tahun, iya, kami juga sempat menyampaikan ini, mhm, disampaikan pada seluruh SKPD terkait dengan, hal-hal yang memang berkurang dan memang tidak ada yang bertambah sih, semuanya berkurang, yang berkurang justru yang ya? berkurang dan tetap, Oke, berkurang dan nggak ada tetap. yang bertambah artinya ya? Nggak ada yang bertambah nih. Berkurang dan tetap dari aturan yang lama, Mmm, antara dari Perpres 33 dan Perpres 53. Untuk, teman-teman sebenarnya yang tadi yang signifikan banget gitu, signifikan sekali itu terkait dengan, pertanggungjawaban iya, dari DPRD ya, bukan satuannya, DPRD, DPRD-nya, pimpinan dan anggota DPRD. Kalau untuk teman-teman sekuan kan sama-sama ASN, jadi betul, berlaku sama dengan SKPD yang lainnya. mhm, Nah, itu yang mungkin yang pertanggungjawabannya ya? betul, pertanggungjawabannya mengalami, perubahan yang signifikan. Awalnya lamsam, Iya, menjadi at cost. Nah, itu saja. Untuk SKPD yang lain, tidak ada kendala. Hanya saja memang kemarin kami warning, kami ingatkan kembali terkait dengan tadi yang terutama sekali itu biaya pemeliharaan. mmm, Pemeliharaan kendaraan ya, iya, pemeliharaan kendaraan. Karena di pemeliharaan kendaraan biasanya SKPD itu melaksanakan kontrak 1 tahun. Nah, kontrak 1 tahun. Nah, kontrak 1 tahun itu mereka harus, mulai memilah mhm, per tanggal 8 Oktober iya, 2024 mhm, tarifnya turun. Nah, ketika tarifnya turun masalah dong. iya, Awalnya tadi misalnya 100.000 satu kendaraan, iya, tiba-tiba nanti per Oktober turun, menjadi 80 misalnya. Nah, ketika seperti itu memang, kita sudah sampaikan bahwa perlu ada, adendum kontrak. mmm, Ya, adendum kontrak. Kita perbaiki kontraknya, sesuaikan dengan per tanggal 8 Oktober itu sesuaikan dengan tarif yang, lama. yang lama karena Turun. belum ada yang baru ya? Ya, sesuaikan dengan tarif yang, di Perpres, 33 atau di Pergub 12. Iya, Balik lagi. Jadi akhirnya ya itu merupakan, jangan direalisasikan sesuai kontrak semua, tapi sesuaikan dengan, standar atau mhm. satuan harga yang mengalami penurunan per tanggal 8 Oktober. Oke, artinya kalau ngikutin Perpres sebelumnya, Mhm. ini kan banyak yang tidak relevan ya, Iya betul dengan betul, harga-harga sekarang. harganya, betul betul. Banyak yang komplain kan nih Pak Ame? Komplain sih enggak, Iya. ya komplain mungkin karena memang mau gimana lagi. Iya, karena itu kan mungkin Betul, 2020 ya kalau tidak salah ya? iya betul, udah Mhm, ketentuannya memang seperti itu, kita iya, percuma komplain juga ke siapa. karena memang sudah makanya akhirnya Betul, keluar Pergub tadi ya? betul, karena memang sudah menjadi ketentuan, tinggal apa yang bisa dilakukan SKPD supaya tidak bertentangan dengan ketentuannya. Ketentuan, betul. Betul, tadi kalau seandainya memang tadi misalnya biaya pemeliharaan kontraknya tidak dirubah dan Iya, kita bayarkan sesuai kontrak, mmm, otomatis itu akan kena. akan selisih juga Betul, dan akan ada temuan ya? selisih. Nah, selisih itu temuan dan Mhm, akhirnya pengembalian betul dan betul. mungkin hal-hal seperti itu ya sih mungkin yang, teman-teman juga dihindari lah, Ya, dihindari. dihindari. Apalagi untuk pengembaliannya temuannya saja diusahakan untuk tidak terjadi, Diminimalisir ya, tadi tidak diminimalisir. terjadi. Ya, Nah, apalagi ini kan sudah mendekati akhir tahun ya, mhm karena mhm memang mhm. mungkin banyak juga teman-teman OPD yang juga memaksimalkan Betul ya, betul. anggaran terkait dengan penggunaan dan Betul betul. lain-lain. Nah, ini Mhm juga apakah juga nanti dengan sisa anggaran yang ada, mhm. kemudian juga, mengikuti Pergub, dan juga Perpres Betul. tadi begitu Nah, ya? iya. Ini justru, mungkin karena memang turunnya setelah APBD kita ditetapkan ya, mungkin, Iya, waktu memang beberapa beberapa hari sebelum APBD kita ditetapkan dan itu sudah tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan
perubahan waktu itu perubahan RKA-nya disesuaikan dengan tadi hasil putusan MA. Iya. Nah, terutama untuk yang berubah-berubah tarifnya. Dan ini menjadi apa ya, salah satu potensi Silpa sebetulnya. Kelebihan ya. Iya, jadi ketika memang tadi anggarannya 10 ternyata realisasinya 8, ada selisih 2 yang tidak direalisasikan. Dan itu tidak boleh direalisasikan. Dan ketika tidak boleh realisasi, artinya itu merupakan Silpa yang tidak digunakan. Ya, kalau kami coba perhitungkan mungkin tidak sebenarnya untuk yang perjalanan dinas dan pemeliharaan saja itu memang tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan apalagi Oktober, November, Desember 3 bulan ke depan dan mungkin ya itu perubahan atau perbedaan selisih tarifnya pun mungkin sekitar 10-20%. Tidak terlalu tinggi ya? Ya mungkin tidak. Kalau seandainya diakumulasi ke dalam APBD Provinsi Banten memang tidak terlihat, tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Nah. Oke, ini tadi ya mungkin sebagai bentuk sosialisasi juga untuk teman-teman OPD karena tadi ada penurunan jadi harga satuan regional tadi mengikuti Perpres yang sebelumnya karena yang tadi dibatalkan karena ada gugatan tadi ya. Kemudian akhirnya pemerintah Provinsi Banten menginisiasi dengan adanya Pergub tadi. Dan ini akan berlaku sampai dengan nanti Perpres terbaru atau seperti apa nih Pak? Ya. Jadi kami pun masih menunggu. Jadi untuk saat ini memang ketika di surat edaran bersama tadi antara DJPK dan Kemendagri, antara Kementerian Keuangan dan Kemendagri, ada memang klausul yang menyarankan daerah untuk merubah perkadanya. Ya mungkin kalau di Provinsi Banten Pergubnya, untuk merubah Pergubnya. Hanya saja memang kendalanya ya mungkin ketika kita menyusun Pergub tidak serta-merta bisa merubah begitu saja, tetapi juga memang SOP di kita agak lumayan panjang ya ketika akan merubah Pergub itu. Jadi akhirnya mungkin atas saran pimpinan kita akan sesuaikan setelah Perpres pengganti Perpres 53-nya terbit. Jadi biar sekaligus toh sebetulnya secara substansi kita sudah informasikan ke SKPD, ke pihak pemeriksa juga inspektorat sudah bahwa yang diberlakukan terkait dengan putusan MA itu seperti apa. Insya Allah itu sudah kita clearkan, sudah kita jelaskan. Ya mudah-mudahan dengan hal seperti itu tidak ada kesalahpahaman antara SKPD dengan pihak pemeriksa nantinya. Nah itu yang dikhawatirkan adanya beda persepsi yang sehingga tadi temuan, pengembalian dan lain sebagainya. Nah itu yang dihindarkan yang dihindari. Nah mungkin catatan atau poin-poin ya dari teman-teman OPD yang perlu juga diperhatikan tadi menyesuaikan dan lain sebagainya. Apa poin-poin atau mungkin catatan ya bagi OPD nih para bendahara pada saat mengeluarkan anggaran dan lain sebagainya. Apa sih yang perlu diperhatikan begitu agar tidak ada tadi selisih dan lain sebagainya nih Pak Ahmed? Boleh nyontek ya, soalnya banyak. Ini ada beberapa terkait dengan yang berubah tarifnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan beberapa tarif yang akan saya sebutkan nanti, mohon bisa diperhatikan tarif yang berlakunya. Nah, ketika mungkin kami sudah jelaskan sebetulnya kemarin di acara sosialisasi bahwa untuk standar biaya penginapan itu yang pertama, kemudian biaya rapat kegiatan atau pertemuan di luar kantor yang keduanya, kemudian yang ketiga pengadaan kendaraan dinas, yang keempat satuan biaya tiket, kemudian yang kelima satuan biaya taksi, yang keenam satuan biaya pemeliharaan kendaraan. Nah, ke-6 item yang saya sebutkan tadi mengalami perubahan dan berlaku tarif pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang standar harga satuan Provinsi Banten. Nah, itu jadi item-item itu memang tidak semuanya berubah. Tidak semuanya berubah, tapi item-item ini yang mengalami perubahan. Nah, artinya ada penurunan ya tadi yang ada penurunan tadi dibandingkan dengan yang tertera di
dokumen pelaksanaan anggaran Oke. di DPA mereka. Mhm. Jadi ketika DPA tadi yang misalnya 10, Ya. ternyata itu tolong cek lagi. Jangan semuanya direalisasikan. Jangan-jangan ini adalah item yang mengalami penurunan. Penurunan. Betul. Jadi harus Ketika diteliti lagi. betul, harus diteliti gini. Ketika ini mengalami penurunan, nanti realisasikan sesuai dengan ketentuan pada Pergub 12. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ini yang menjadi polemik, menjadi pertanyaan, uang harian perjalanan dinas luar kota dalam Provinsi Banten. Nah, itu berlaku pada tarif yang ada dalam Peraturan Gubernur Banten nomor 32 tahun 2023. Artinya Bapak dan Ibu aman kalau seandainya tarif perjalanan dinas luar kota dalam Provinsi Banten tarifnya masih sama. Masih sama. Ya, tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami penurunan terutama. Iya. Insya Allah aman. Oke, Nah, itu ya beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan ya terkait dengan adanya penyesuaian harga satuan regional di Provinsi Banten. Bukannya di Banten sebetulnya, tapi se-Indonesia sesuai begitu ya dengan pembatalan dari putusan MA. Ada kegiatan apa lagi nih Pak? Ini dalam waktu dekat mungkin di bidang Bapak? Oh, banyak. Akhir tahun banyak kegiatan ya Pak? Betul. Dalam waktu dekat kami sekarang ini masih tahapan proses pembahasan RAPBD 2025. Oke. RAPBD 2025 yang sekarang masih dalam tahap pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD. Ya. Kemudian kalau di bidang juga kami siap-siap untuk melaksanakan evaluasi RAPBD Kabupaten Kota. Nah, itu juga lumayan sangat menyita waktu sekali karena Kabupaten Kota lumayan cukup banyak. Betul, Kabupaten Kota 8 dengan waktu yang bersamaan dengan kami menyusun APBD punya sendiri. Iya. Nah, sementara memang tim untuk evaluatornya terbatas dan orangnya itu aja. Itu juga. Itu juga. Iya. Ya, akhirnya ya memang setiap tahun seperti ini sebetulnya, setiap tahun seperti ini kami memang menyikapinya itu biasanya Sabtu Minggu tidak ada libur, termasuk juga mungkin sampai dengan malam. Sampai mungkin pernah terjadi kejadian juga kabupaten kota kami undang malam. Datang hadir untuk ke sini. Karena memang waktunya terbatas. Jadi Bapak dan Ibu, evaluasi APBD kabupaten kota sama dengan evaluasi provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri kan dibatasi waktu. Betul, kejar-kejaran dengan waktu ya. Betul, dibatasi waktu 15 hari kerja. Paling lambat. Sebelum tutup buku ya. Ya, sebelum tutup buku dan itu memang waktu batas limit waktu evaluasi sebelum terbit keputusan gubernur tentang evaluasi kabupaten kota misalnya. Nah, itu semuanya 15 hari kerja. 15 hari kerja. Nah, memang semua APBD kalau untuk persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, dengan gubernur atau bupati wali kota, paling lama tanggal 31 November. Itu sudah maksimal ya. Ya memang. Lewat tanggal tersebut ada penalti. Ada sanksi. Nah, sanksinya memang untuk selama ini alhamdulillah Provinsi Banten belum pernah karena memang sanksi itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, nanti tinggal dipilih sanksi salahnya ada di siapa. Memang yang disanksi cuma 2, DPRD atau kepala daerah. Yang disanksi cuma 2 kalau lewat tanggal 31 nih. Nah, jadi yang salah nanti siapa? Ada mungkin tim khusus yang mengevaluasinya. Yang salah memang DPRD nanti yang disanksi. Ini mentoknya di mana ya? Kalau yang salahnya betul kepala daerah atau gubernur, nanti gubernur yang disanksi. Sanksinya apa? Tidak diberikan hak-hak keuangan. Untuk dari pusat, dari bantuan keuangan tadi ya. Hak-hak keuangan pribadi malah. Oke. Nggak dikasih gaji loh. Nggak digaji mereka. Sanksinya lebih ke personal ya. Lebih ke personal, nggak digaji mereka. Nah, itu ya yang mungkin itu yang menjadi warning. Akhirnya kemarin kami dapat informasi kabupaten kota mulai minggu ini sudah mulai bergerak cepat. Sudah mulai persetujuan ya, mereka persetujuan bersama sehingga kami pun di bidang anggaran ya sudah harus persiapan memang kemarin sudah kami laksanakan persiapan dan insya Allah tinggal kita laksanakan untuk evaluasinya. Itu untuk evaluasi kabupaten kota nih. Sementara untuk APBD Provinsi Banten sendiri memang masih dalam proses. Masih dalam proses. Jadi sampai dengan saat ini memang
kami belum mendapatkan undangan untuk pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran, Ya. tetapi memang kami selaku SKPD, BPKAD selaku SKPD kemarin sudah berkoordinasi atau mendapatkan undangan dengan mitra komisi. Jadi sekarang kayak sepertinya tahapannya dari DPRD mungkin semua sekarang SKPD dengan mitra komisi dulu, kemudian setelah mereka mitra komisi beres selesai, baru lanjut ke TAPD dengan Badan Anggaran. Nah ini yang mungkin yang kami masih tunggu undangannya, dan ya memang sambil sekalian kami juga mempersiapkan karena memang ada hal-hal yang berubah ketika tanggal 12 September kemarin, tanggal 12 September 2024 yang lalu, Gubernur menyampaikan nota keuangan. Ada, jadi kalau dalam proses penyusunan APBD itu prosesnya dinamis. Dinamis itu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terutama kebijakan pusat ya. Kalau kebijakan daerah mungkin hanya terbatas dan itu memang tidak diperkenankan untuk berinovasi atau melakukan hal-hal di luar yang sudah ditentukan. Tetapi mungkin ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat, mau tidak mau daerah harus mengikutinya. Jadi mungkin sebagai informasi buat Bapak dan Ibu Permisa, bahwa untuk 2025 setelah nota keuangan kemarin ada isu strategis yang mungkin harus juga mendapat perhatian ketika TAPD dan Badan Anggaran nanti melakukan pertemuan. Yang pertama terkait dengan adanya sudah diterbitkannya informasi terkait dengan dana transfer 2025. Jadi dana transfer ini dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Ya, sebelum nota keuangan, sebelum tanggal 12 September kemarin ini belum ada. Nah, tapi setelah itu kemarin per Oktober kami sudah mendapatkan informasinya. Jadi itu adalah angka yang akan digunakan untuk pendapatan transfer yang akan disalurkan pada tahun 2025. Jadi itu akan dimasukkan ke dalam RAPBD 2025. Itu isinya ada dana bagi hasil pajak, ada dana alokasi umum, ada juga dana alokasi khusus. Nah, itu angkanya sudah fix dan itu kita bisa masukkan, kita sesuaikan yang semula tidak belum ada informasi, kita menggunakan angka 2024 dan itu banyak sekali penyesuaiannya. Oke. Itu yang pertama tuh, ada dua lagi. Lanjutkan nih. Boleh Pak, boleh. Yang keduanya terkait dengan pengangkatan P3K. Pengangkatan Provinsi Banten ya. Betul, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Provinsi Banten. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian lebih dari kami karena memang ketika insya Allah mungkin mudah-mudahan semuanya bisa diangkat. Jumlahnya lumayan, bukan lumayan lagi. Ini sama dengan ASN yang sekarang. Kurang lebihnya 11.737. Nah, ketika ini bertambah, nah memang untuk saat ini mereka posisinya adalah tenaga non ASN yang mungkin dibayarkan jasanya, honorarium bulanannya itu di belanja barang dan jasa, ya di jasa pegawai. Nah, ketika mereka sudah masuk menjadi atau diangkat menjadi P3K, otomatis mereka sudah menjadi pegawai. Nah, ketika menjadi pegawai, menjadi ASN, mereka sudah berhak mendapatkan gaji. Nah, itu juga yang sedang kami persiapkan terkait dengan pengalihan anggaran. Pengalihan anggaran dari jasa non-ASN menjadi belanja gaji ASN. Nah, itu juga menjadi betul persiapan di 2025 sekarang lagi ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, yang isu yang paling hangat ini, bukan hangat lagi, masih panas. Apa coba? Makanan bergizi gratis. Betul. Program pusat yang memang juga disiapkan. MBG. Aduh, ketika presiden dilantik bulan Oktober ya, dilantiknya ya. Bulan Oktober memang makan MBG ini, makan bergizi gratis ini sudah lama kan. Waktu kampanye juga sudah ada uji cobanya, waktu kampanye sudah digaung-gaungkan. Ya saja memang sampai dengan saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan juknisnya. Seperti apa MBG ini? Apa kontribusi dari pemerintah daerah? Betul. Nantinya yang akan
diberikan atau dalam melaksanakan program MBG ini. Nah memang dari sekarang masih tahap pembahasan, informasinya terakhir kemarin, dan memang sudah ada isu-isu berapa persentase terkait dengan kontribusi daerahnya. Hanya saja mungkin masih belum dikeluarkan secara resmi, namun sebagai pelaku penyusun anggaran, kita tidak bisa tinggal diam. Betul, sudah harus antisipasi. Antisipasi. Kami harus antisipasi kira-kira berapa yang dibutuhkannya dan dari mana sumbernya. Itu yang paling harus penting. Disiapkan juga. Betul, harus harus prepare, dan itu memang harus harus ada dan harus fix ketika memang kita pemerintah daerah sudah melaksanakan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur terkait dengan rancangan APBD 2025. Nah itu yang mungkin waktu dekat ini ya kami harus menyiapkan tadi, selain juga menyiapkan APBD sendiri, APBD Provinsi Banten sendiri, juga kami harus mengevaluasi APBD Kabupaten Kota. Oke, ini banyak sekali jadwal dan juga kegiatan ya, menutup akhir tahun dan juga menyongsong tahun depan persiapannya ya. Karena 2025 hitungan udah tinggal hitung hari ya. Kayaknya kalendernya udah hitam semua nih. Waduh, insya Allah nggak ada merahnya. Nggak ada merahnya ya. Jadi 7 hari 24 jam kayaknya standby di kantor. Mudah-mudahan yang penting sehat ya. Insya Allah, amin. Mohon doanya semuanya. Apalagi tadi SDM-nya pun 4L ya. 4L. Lo lagi. Yang penting sehat ya pokoknya, dan juga diberikan kelancaran. Teman-teman kabupaten kota pun juga mudah-mudahan ditunggu kontribusi dan juga agar bisa lebih cepat lebih cepat juga. Baik pemirsa, ini waktunya karena sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmed dan juga pemirsa khususnya dari channel YouTube-nya BPKAD. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid ini bisa memberikan informasi yang mungkin selama ini ditanya-tanya begitu ya, menjadi pertanyaan dan juga perdebatan, tapi sudah disampaikan. Jadi untuk yang ketinggalan nanti bisa diulang lagi ya. Atau mungkin bisa melalui media sosial, WhatsApp dan lain-lain yang bisa hubungi BPKAD. Subscribe dan komen bisa. Nah, jangan lupa di komen. Nanti dijawab sama Pak Ahmed langsung ya. Pertanyaan. Terima kasih yang sudah menyaksikan program atau podcast BPKAD Provinsi Banten pada tema kali ini. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan. Kita ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda, dan akhirnya saya Ratu Fitri pamit sebagai host hari ini. Kita ketemu lagi di tema yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.